inovasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Bu Roro, baik nih. Ya, syukur deh kalau gitu. Tapi kok senyumnya agak beda ya? Ya, mungkin ada sedikit sesuatu Bu Roro. Kayaknya ada sesuatu yang dipikirkan gitu loh, Bu. Ya, mungkin Bu Roro nanti bisa bantu lah Bu. Ada sesuatu memang yang terjadi di kelas saya itu seperti itu. Oh, oke. Oke, Bu. Ya, jadi kita kan sekarang dapat tugas praktek coaching ya, Bu. Iya, Ya, Bu Roro. jadi kita latihan coaching, Bu. Saya pertama jadi coachnya dulu, jenengan jadi coachnya, nggih. Ya, nanti kita Siap gantian. Ibu. Kebetulan nanti jadi bisa curhat ya Bu ya. Iya. Tentang masalah pembelajaran di kelas. Oke. Ini Bu Upi, kita alhamdulillah bisa ketemu kali ini, nggih. Monggo Alhamdulillah Bu barangkali Roro. jenengan kepengin curhat. Ya, memang saya sedang memikirkan sesuatu Bu Roro. Jadi Ya, seperti ini ya ya Bu syukur-syukur Roro. saya bisa bantu gitu loh, Bu. Iya, alhamdulillah nanti, mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa menemukan titik terang permasalahan yang saya hadapi Bu Roro. Iya. Iya, Bu. Jadi intinya begini Bu Roro, di kelas saya Iya. itu kan ada anak yang aktif sekali nggih, kalau bisa dikatakan hiperaktif lah seperti itu nggih. Iya. Jadi karena ulah si anak ini nih, jadi suasana pembelajaran di kelas itu kurang kondusif Bu Roro. Pembelajaran juga jadi terhambat, karena anak-anak merasa, nggak nyaman belajar karena terganggu itu. Dan saya bingung ini bagaimana sih bisa mengatasinya, karena saya sudah pernah berusaha tapi belum berhasil juga, itu seperti itu Bu Roro. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Terus apa nih yang Bu Upi harapkan dari percakapan kali ini itu, Bu? Ya saya pengennya nanti percakapan ini itu bisa mendapatkan solusi, bagaimana saya bisa mengkondisikan anak ketika pembelajaran, sehingga tidak mengganggu teman-temannya dan suasana kelas menjadi kondusif ketika kegiatan. Begitu loh Bu. Ya, Bu. Jadi dari percakapan kita tujuannya Bu Upi ingin mendapatkan solusi agar anak itu tidak mengganggu teman yang lain, ya, sehingga pembelajaran di kelas bisa kondusif. Gitu ya, Bu? Iya betul Bu, Ya. seperti Baik. itu. Mungkin Bu Upi bisa menjelaskan bagaimana suasana kelas yang kondusif itu seperti apa? Ya kalau menurut saya sih, suasana kelas yang kondusif itu ketika anak-anak belajar dengan rasa nyaman, rasa tenang, enjoy, senang melakukan kegiatan tanpa harus diganggu oleh teman-temannya dalam kegiatan itu, seperti itu, Bu. Karena memang Ya, ini sudah sangat mengganggu anak yang lain dalam kegiatan belajar. ya, ya. Nah, kira-kira suasana kelas Ibu saat ini, kalau dibanding dengan yang ideal yang Bu Upi harapkan, misalkan yang ideal Bu Upi itu 10, kira-kira kondisi kelas Bu Upi saat ini di angka berapa, Bu? Ya, kalau boleh dikatakan baru 6 lah, Bu, mungkin ya. Oh, 6 lah, iya. C. Heeh. Lalu harapan Bu Upi dari upaya yang nanti kira-kira akan dilakukan tuh
Bu Upi ingin menaikkan sampai level angka berapa, Bu? 8 mungkin cukup lah, menurut saya sih. Iya, Oke. 8 di pembelajaran PAUD itu mungkin menurut saya sudah cukup, cukup baik kondisinya, heeh. Oke, semoga nanti dari percakapan ini Bu Upi bisa mendapatkan upaya menaikkan dari level yang sekarang menjadi angka 8 ya, Bu. Nah, Amin amin ya Allah rabbal alamin. mungkin Bu Upi sebenarnya sudah punya usaha-usaha yang dilakukan gitu, Bu, Mhm. sebelum-sebelumnya? Sebenarnya sudah, Bu. Jadi kalau kegiatan pembelajaran si anak ini nih mengganggu temannya, ya saya kadang-kadang seringnya ya sudah menegur agar tidak mengganggu Hmm, temannya. Kemudian saya juga sudah pernah, eee, menginformasikan atau menyampaikan kepada orang tuanya seperti itu. Tapi belum maksimal, setiap hari harus diingatkan, belum lagi orang tuanya kadang kalau saya menyampaikan malah nggak kebeneran, Bu. Orang tuanya kadang-kadang malah jadi perasaan, jadi seperti, apa ya, kalau saya bilang, eee, membela anaknya, apa ya, kayak nggak percaya itu ya, anaknya ya, seperti ya. itu di Oke. kelas, heeh. Ya. Mungkin dari upaya UPI yang belum belum maksimal seperti itu, Mhm maksudnya hasilnya gitu ya yang belum maksimal. Mungkin mhm. ada strategi lain Bu yang bisa ditempuh Bu. Apa ya, apa saya mau mencoba kalau bayangan saya sih gini, Bu, kemarin kan kebetulan sudah pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi nih. Oke. Kalau saya lihat sih mungkin, anak ini kenapa bisa mengganggu temannya itu karena mungkin pembelajarannya kurang sesuai dengan gaya belajarnya dia, Hmm, kurang sesuai dengan minatnya dia. Jadi saya ada bayangan ke depan itu akan berupaya terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi nih, khususnya untuk si anak ini mungkin dengan kegiatan yang sesuai gaya belajarnya, gaya minatnya, dia jadi merasa enjoy nggih, menikmati, jadi mungkin agak mengurangi kesibukan dia mengganggu temannya itu seperti itu loh, Bu. oh Karena gitu. dia, asik dengan kegiatannya itu, heeh. Mungkin seperti itu loh, Bu, bayangan saya sih seperti itu. Ide yang sangat bagus itu Bu Upi. Kalau dengan mengarahkan anak melakukan aktivitas sesuai minat, anaknya kan nanti jadi fokus ya Bu. Iya, heeh. Jadi kayak Iya. nggak kehilangan akal lah, biasanya kan anak kalau kurang, "Aduh boring," itu jadi malah mencari alasan atau mengganggu teman-temannya yang sedang Nah, itu ya. belajar itu seperti itu loh. Ya, menurut saya itu ide yang bagus, bisa diterapkan Bu Upi, bisa dicoba. Mhm. Nah, kira-kira mungkin ada apa tindakan lain Bu yang bisa dilakukan lagi selain itu Bu Upi? Kalau saya sih bayangnya gini, kemarin kan saya agak ini ya, ibunya saya menyampaikan ke ibunya tentang si anak ini kalau di sekolah agak tersinggung ya. Jadi mungkin, ke depan saya akan melakukan pendekatan juga dengan ibunya, meminta bantuannya bahwa, saya sudah membuat kesepakatan kelas, bagaimana nanti saya minta bantuan dengan ibunya agar anak ini bisa, melakukan atau, melakukan tindakan, kesepakatan kelas ini mungkin bisa dimulai dengan budaya positif di rumah, nanti bisa dilanjutkan dengan budaya positif di kelas atau di sekolah, itu seperti itu loh, Bu. Jadi, saya perlu bantuan ibunya agar pembiasaan-pembiasaan baik di rumah, nanti berlanjut di sekolah. Kaitannya dengan budaya positif yang sudah, diterapkan di sekolah itu seperti itu loh, Bu. Ya, itu ide yang bagus juga Bu, bisa diterapkan karena memang pembelajaran anak itu kan tidak tidak sepenuhnya tanggung jawab guru Iya, di sekolah ya Bu. Jadi betul, heeh, keberhasilan pendidikan ke anak, terutama malah anak yang masih usia heeh, dini ya Bu, itu heeh, memang penting sekali kita menggandeng orang tua untuk bekerja sama. Oke. betul itu, Bu, Menurut saya itu juga heeh ide yang heeh, bagus yang bisa Bu Upi terapkan heeh. gitu Bu. Nah, kira-kira Bu Upi ini akan menerapkan rencananya kapan ini Bu? Kalau tidak lusa ya, besok atau lusa, saya ingin melakukan itu maksudnya, Bu. Yang pertama saya malah ingin
melakukan pendekatan dengan orang tuanya dulu nih. Heeh. Oke oke oke. Kemudian saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi nih, khususnya bagi anak ini nih agar, bisa melakukan kegiatan sesuai dengan gaya belajar dan minatnya. Itu Oh, seperti itu. oke. Heeh. Ya, jadi secepatnya ya, Bu? Iya, insyaallah, Iya. Bu, Iya. Kayaknya kalau suasana kelas kondusif, iya. anak-anak kondusif itu kan menjadi lebih menyenangkan, lebih Iya, maksimal ya, jadi Bu? kita melakukan pembelajaran kan juga, apa, senang ya, heeh, Iya. jadi termotivasi terus, apa sih kegiatan berikutnya, apa, mau melakukan kegiatan apa. Jadi kadang saya berpikir, "Aduh, kelasnya kok seperti ini?" Jadi mengganggu pikiran itu loh, Bu, Iya, heeh. betul. Oke. Nah, kira-kira mungkin ada seseorang yang bisa membantu melaksanakan rencana aksi Bu Upi? Kalau saya sih mungkin lebih ke kepala sekolah ya, karena kepala sekolah kan kaitannya dengan, pemimpin pembelajaran di sekolahnya, jadi mungkin harus mengingatkan saya, "Oh, Bu Upi, bagaimana saya nanti bisa konsisten nih melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian, bisa mengingatkan saya untuk tetap menjalin komunikasi dengan orang tua, itu seperti itu loh, Bu. Jadi saya kepengen Eee, ada, eee, bantuan atau pendampingan dari kepala sekolah mungkin. ya. Baik, jadi kalau saya boleh simpulkan ya Bu, jadi Bu Upi tadi mempunyai permasalahan terkait dengan siswa yang suka mengganggu temannya. Nggih, Nah, heeh. di sini Bu Upi akan menempuh langkah-langkah sebagai rencana aksi upaya agar anak tersebut tidak mengganggu temannya lagi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan Iya minat anak tersebut, iya, sehingga betul. harapannya anak itu fokus sehingga tidak mengganggu temannya. Dan Heeh. langkah yang kedua nantinya Bu Upi akan eh, menjalin komunikasi dengan orang tua ya Bu, Iya, heeh, biar orang betul, Bu. tuanya bisa mendukung kaitannya dengan budaya positif di rumah Mhm. terlebih dahulu. Iya, heeh. Nah, Bu Upi juga punya rencana bahwa akan menerapkannya itu lusa dengan bantuan Ibu Kepala Sekolah. Seperti Insyaallah itu bisa ya, Bu? secepatnya. Iya, Oke, heeh. oke. Iya betul Bu Roro, jadi saya sudah ada gambaran ke depan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, agar mungkin anak bisa belajar sesuai dengan gaya dan minatnya masing-masing, khususnya anak ini nih yang mengganggu agar, mungkin lebih antusias dalam pembelajaran sehingga tidak mengganggu temannya. Ke depan mungkin saya juga akan melakukan yang paling penting juga ini melakukan pendekatan dengan orang tuanya untuk mengkomunikasikan nih, dengan orang tuanya kaitannya dengan budaya positif, yang mungkin bisa dilakukan di rumah, kemudian dilanjutkan di sekolah, dan minta bantuan kepala sekolah ini untuk selalu mengingatkan saya, barangkali Bu, saya nanti kan kegiatannya sudah berencana berdiferensiasi, ternyata saya kembali lagi ke Nah, gaya belajar lama, nanti si anak ini malah tidak enjoy lagi dalam pembelajaran, malah mengganggu temannya lagi, itu seperti itu loh, Bu Roro. oke. Berarti dari percakapan kita sore ini, kira-kira Bu Upi sudah mencapai tujuannya ya Bu, untuk Alhamdulillah mendapatkan solusi mengatasi anak yang suka mengganggu tadi? alhamdulillah sudahlah, Bu, sudah ada gambaran nih, mudah-mudahan ya berhasil diterapkan. Heeh. Oke, oke. Oke, alhamdulillah Bu, kalau akhirnya Bu Upi sudah mendapatkan solusi, moga-moga nanti saya mendengar kabar baiknya dari Bu Upi bahwa Bu Upi Amin sudah berhasil amin, menerapkan iya, pembelajaran berefisiensi untuk mengatasi anak yang suka mengganggu itu. amin. Oke, Terima kasih Bu Roro atas waktunya nggih, mudah-mudahan, apa yang menjadi, apa, hasil kita berdiskusi hari ini ya, tentang kaitannya, permasalahan buat saya gambaran dan insya Allah bisa segera saya laksanakan dan insya Allah saya konfirmasi kepada Bu Roro nih alhamdulillah sukses, oke, mudah-mudahan secepatnya. Terima oke, kasih Bu Roro atas waktunya, ya. oke, sami-sami Bu Iya, Upi. Oke, iya terima kasih. Assalamualaikum oke, Bu Roro. oke.
sekarang gantian saya menjadi coaching-nya ya Bu Upi. Jadi Silakan kita coaching-nya. saling sharing ya Bu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing kita hari ini. Ya, mohon maaf ini Bu, Iya, gimana saya Bu Roro? ingin Alhamdulillah pendapatnya Bu siap. Upi gitu loh. Saya ingin Bu Upi mengcoaching saya gitu loh Bu. Iya. Silakan Bu Roro, kira-kira ada apa nih? Ada yang perlu saya bantu atau tidak? Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf Bu, barangkali saya mengganggu apa nambah-nambahin pikirannya Bu Upi kayak gitu. Enggak lah, sama-sama sharing Bu. Ya. Silakan Bu Roro. Ya, jadi gini Bu Upi, tadi pagi kan saya mengajar di kelas 10. Memang Nah, sih pertemuannya baru beberapa kali gitu Bu. Nah, oh iya saya iya. mencoba menerapkan pembelajaran berdiskusi Oh iya iya iya. untuk materi tentang pencemaran lingkungan. Mhm. Tapi kegiatan diskusinya kok menurut saya tuh tidak asik, terasa garing dan tidak mencapai tujuan gitu loh Bu. Oh begitu. Iya, Jadi garing ya? iya. Kira-kira apa nih, yang diharapkan dari Bu Roro dari pembicaraan, kali ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi tentang Heeh. bagaimana cara mengaktifkan siswa dalam kegiatan diskusi gitu Bu. Oh, jadi tujuan hari ini Bu Roro ingin mendapatkan solusi agar anak-anak bisa aktif dalam kegiatan diskusi. Mungkin J, seperti itu betul. ya, Bu, ya? J, Oh, iya betul. iya iya, Seperti itu Bu. heeh. Oke. Kira-kira Bu Roro bisa menjelaskan nggak sih, aktif berdiskusi menurut Bu Roro itu seperti apa dalam kegiatan pembelajaran itu? Ya. Jadi tadi kan saya menerapkan diskusi dalam satu kelompok kecil. Satu Nah, kelompok kecil itu ada 4 anak. iya, Nah, heeh. yang saya harapkan dari kelompok kecil itu hanya 4 anak. Ini masing-masing Mhm, anak juga memberikan idenya masing-masing, yang mmm, akhirnya bisa menjawab tugas dalam kelompok. iya, heeh, Nah, setelah mengerjakan tugas kelompok dalam diskusi kecil itu, saya kan meminta tiap kelompok untuk berpresentasi. heeh, Nah, dalam presentasi itu, misalkan kelompok satu mempresentasikan, harapan saya nanti akan terjadi diskusi dalam satu kelas. mhm, Itu. Tetapi yang terjadi kelompok hanya misal kelompok satu hanya presentasi, maka peserta didik dalam satu kelas itu hanya mendengarkan gitu Bu. Yang saya iya, inginkan ya peserta dalam satu kelas itu ya mungkin akan mengeluarkan idenya jika memang idenya mmm, tidak cocok dengan yang presentasi tadi, atau bertanya apabila mhm, ada sesuatu yang memang dia belum jelas dari presentasi heeh, kelompok heeh. tadi, atau menyanggah apabila idenya itu berseberangan seperti itu Bu. Oh, iya Jadi iya kan iya, jalan gitu loh, jadi jalan, mereka iya, saling bertukar pikiran, bertukar ide, dan kelasnya menjadi hidup, pembelajarannya menyenangkan dan tujuannya bisa tercapai gitu Bu. Jadi tidak oh, sekedar menyampaikan hasil tugas masih kelompok gitu. Seperti oh itu Bu Upi. oh, jadi pembelajaran ideal itu menurut Bu Roro itu kalau dalam, kerja kelompok atau itu anak aktif semua? Iya, Heeh, seperti itu. kemudian ketika, presentasi juga tidak hanya mendengarkan kan anak-anak, Nggih, iya. iya, jadi bisa saling tukar pikiran, ada yang menyanggah apabila tidak sesuai, seperti itu nggih, Bu? Nggih. Oke oke oke. Jadi kalau pembelajaran berdiskusi itu idealnya seperti itu menurut Bu Roro itu nilainya 10. Kira-kira nih, pembelajaran yang tadi barusan Bu Roro laksanakan di kelas itu berapa nilainya kira-kira Bu Roro? Kalau belum sesuai dengan, ideal menurut Bu Roro itu seperti itu? Iya. Kalau menurut saya pembelajaran yang tadi baru bernilai 5 Ibu. Baru 5 ya? Karena mungkin anak Iya. nggak aktif ya ketika Iya, tadi diskusi. dalam satu kelompok yang aktif paling cuma 2, yang 2 Oh, diam iya, heeh. saja. Ketika presentasi juga mungkin hanya Presentasi juga mendengarkan. iya, yang Oh, iya iya. kelompok presentasi hanya menyampaikan hasil tugasnya, yang lain Oh, hanya mendengarkan. Seperti mendengarkan. itu. Oh, begitu. Lalu ke depan nih harapannya Bu Roro itu, mau menaikkan jadi berapa kalau tadi barusan dapat nilai 5 itu ke depannya? Iya. Jadi dengan mempertimbangkan bahwa siswa siswa saya ajar itu kan Heeh, sudah besar ya Bu, iya, usia heeh, 15 tahunan, heeh, SMK gitu.
yang Hmm. nantinya juga harus punya keterampilan-keterampilan berbicara. Nah, Iya. ini saya ingin mereka itu ya bisa berdiskusi dengan baik sehingga nilainya ya Mhm. yang saya harapkan itu bisa mencapai nilai 9 gitu, Bu. Oh, nilai 9 Hmm. itu kira-kira sudah maksimal lah ya untuk anak Iya, ukuran untuk SMK anak-anak dalam SMK. kegiatan Iya. berdiskusi, oh. Oh, baiklah Bu Roro, mudah-mudahan nih dalam perbincangan hari ini, Bu Roro mendapatkan solusi nih dalam upayanya agar anak-anak aktif dalam kegiatan berdiskusi. Namun ngomong-ngomong nih, Bu Roro kira-kira sudah, melakukan apa nih, dalam kegiatan diskusi tadi agar anak-anak itu kegiatannya bisa aktif? Ya. Heeh. Sebenarnya saya tadi juga sudah mengarahkan sama anak-anak agar Heeh. aktif untuk mengeluarkan ide-idenya masing-masing seperti Iya, itu. heeh heeh. Tapi kok ya anak masih seperti itu. Oh, iya iya. Itu Heeh. dari kelompok satu yang Heeh. sudah maju saya mereview, kelompok Heeh. dua maju saya mereview, tapi anak kok ya tidak berubah seperti itu gitu. Oh. Kemudian saya nanya, Heeh. eee, di kelas ini kegiatan diskusi hanya pelajaran proyek IPA saja atau pelajaran yang lain juga sudah pernah diskusi? Katanya Oh, pernah. iya, Nah heeh. gitu. Lah Heeh. kegiatan diskusi yang berlangsung seperti apa? Apakah seperti ini atau berbeda? Katanya ya seperti itu gitu loh, Bu. Oh. Jadi Jadi saya sebenarnya Bu Roro tadi sudah mengarahkan anak-anak ya? iya, Tapi hasilnya belum seperti itu, maksimal, malah belum ketika maksimal. ditanya, apa pembelajaran berdiskusi itu hanya di pembelajaran saya, anak-anak menyampaikan di Iya, pembelajaran lain pun sudah, tapi iya, hasilnya masih masih seperti sama itu, ya, Bu. oh. Iya. Terus kira-kira ada strategi lain nggak sih Bu, yang ingin atau Bu Roro, laksanakan agar pembelajaran berdiskusi ini lebih aktif lagi? Apa ya, Bu? Mungkin kaitannya dengan keterampilan anak-anak berdiskusi kira-kira apa ya gitu? Oh, ya. Heeh, Mungkin ini apa ya, Bu? heeh, Kemarin kan saya baru belajar soal itu loh, Bu. mhm. Apa? KSE gitu ya, Bu. Oh, iya 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 iya, Ya, heeh, kompetensi iya, sosial emosional. heeh, Bahwa kompetensi sosial emosional yang dimiliki anak itu salah satunya adalah keterampilan iya. berelasi. Oh, iya iya Nah, iya, kita itu kan diminta mengimplementasikan dalam pembelajaran ya, Bu. heeh, iya Nah, betul yang saya betul. harapkan juga dalam kegiatan berdiskusi itu anak-anak juga nantinya mengembangkan kompetensi sosial emosional yang keterampilan berrelasi itu Mmm, loh, Bu. oh, iya, heeh heeh. Iya, jadi mungkin saya ya lebih baiknya mungkin memberi penjelasan, Oh, pengajaran terintegrasi, tetapi saya perlu menjelaskan bahwa mereka juga dalam pembelajaran berdiskusi tidak hanya untuk mhm, menjawab tugas yang diberikan secara kelompok, tetapi mereka juga harus mendapatkan atau mengembangkan kompetensi sosial emosional terkait dengan keterampilan berelasi iya gitu. iya iya, Di betul. mana poin-poinnya contoh, ya Heeh, anak bisa bekerja sama dengan baik, baik, kemudian heeh, mau menyampaikan ide-idenya demi mhm, kegiatan kelompok seperti mhm, itu. iya, heeh. Nah, mungkin seperti itu Bu yang akan saya tempuh gitu Bu. Sebenarnya udah bagus banget nih Bu idenya. Jadi mungkin kenapa anak itu tidak bisa aktif dalam berdiskusi itu karena mungkin keterampilan berelasinya kurang kan ya. Nah, iya Bu. Jadi Bu Roro ingin menyampaikan ke anak-anak bahwa, kompetensi sosial emosional kaitannya dengan keterampilan berelasi itu penting ya. Jadi Iya, Bu Roro ingin disampaikan ke anak-anak nih untuk nggih. mengembangkan keterampilan berelasinya, agar bisa aktif dalam kegiatan berdiskusi. Iya. Oh ya, heeh. Kira-kira nih Bu, ada hal lain nggak Bu, selain Bu Roro ingin, menjelaskan tentang kompetensi sosial emosional kepada anak kaitannya dengan keterampilan berelasi? Mungkin Iya. ada hal lain lagi yang bisa mungkin lebih, membantu Bu Roro nih mengatasi permasalahannya, Iya. selain tadi menjelaskan keterampilan Iya. berelasi ini ke anak-anak? Kalau saya pikir-pikir ya Bu, jadi kegiatan diskusi itu kan sebenarnya anak sudah menjalani di pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Oh iya, iya betul. Ya, dan diskusi itu juga diajarkan di pelajaran contoh bahasa Indonesia kan gitu loh, Bu. Oh iya iya, betul Bagaimana betul, heeh. menyampaikan ide, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana Mhm. menyanggah pendapatnya orang gitu. Saya pikir itu juga diajarkan di bahasa Indonesia. Oh iya, Jadi heeh heeh. kalau anak kok pada saat diskusi masih seperti itu,
Ini saya mau minta tolong ke guru bahasa Indonesia nih Bu, untuk ikut memperdalam atau mempertegas kaitannya dengan keterampilan anak dalam diskusi gitu loh Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan berikutnya. Itu ide bagus Bu. Jadi ada istilahnya kesinambungan lah ya. Ada Bu Roro ingin bekerja sama dengan guru lain, di mana anak ini kan kalau di SMA mungkin gurunya bukan hanya Bu Roro ya. Iya. Mungkin di pembelajaran lain kan berdiskusi itu sudah menjadi sesuatu yang ini ya, sudah dilaksanakan juga. Cuma Iya. hanya mungkin anak-anak tuh pemahaman diskusinya itu belum sesuai. Iya. Jadi Bu Iya. Roro ingin bekerja sama nih dengan guru lain agar sepemahaman, oh berdiskusi ini seperti ini. Jadi di Iya. pembelajaran lain mungkin iya, di Bu Roro iya. Mungkin seperti itu ya Bu Roro ya? Iya. Seperti itu Oh, Bu Upi. iya. Iya. Ya, itu udah bagus sekali Bu Roro. Kira-kira nih ada lagi nggak Bu Roro yang ingin Bu Roro libatkan nih dalam pelaksanaan tindakan ini? Mungkin agar lebih maksimal lagi bisa membantu Bu Roro. Ya, kalau secara khusus guru bahasa Indonesia untuk kelas 10 itu kan Bu Susiana ya Bu. Jadi nanti Oh, iya saya iya akan iya. minta tolong ke Bu Susiana yang mengajar bahasa Indonesia gitu Bu. Oh, iya iya iya. Kira-kira kapan nih Bu Roro akan melakukan tindakan ini? Kalau terkait dengan minta bantuan Bu Susiana, mungkin nanti saya langsung WA Bu. Nanti Oh, mungkin iya langsung iya iya. WA. Tapi kalau ke kelas terkait dengan penjelasan keterampilan berelasi itu, mungkin ya nunggu saya masuk kelas itu lagi Bu. Jadi hari minggu depan gitu Bu. Oke 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 oke. Baik Bu Roro, jadi mungkin bisa sedikit saya simpulkan nih kaitannya dengan permasalahan Bu Roro, bahwa anak-anak Bu Roro itu kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi. Sepertinya tadi sudah ada sedikit pencerahan ya Bu Roro ya. Nggih. Yang pertama Bu Roro mungkin akan menjelaskan tentang kompetensi sosial emosional pada anak didik kaitannya dengan keterampilan berelasi. Nggih, Bagaimana Bu. nanti anak bisa bekerja dalam kelompok, bisa menyampaikan pendapatnya dan sebagainya seperti itu nggih. Kemudian Bu Roro kalau nggak salah tadi ingin juga bekerja sama dengan guru-guru lain kaitannya dengan kegiatan berdiskusi agar mungkin sepemahaman ya. Jadi Iya, betul. anak-anak tidak hanya oh berdiskusi itu kalau di pembelajaran lain yang seperti ini gitu kan. Iya. Ternyata tidak sesuai dengan pemahaman Bu Roro bahwa pembelajaran berdiskusi itu anak ya aktif, ya, saling menyampaikan pendapatnya, menyanggah mungkin dan sebagainya itu seperti itu. Kemudian Bu Roro juga akan minta bantuan Bu Susiana ini nih secepatnya nih guru bahasa Indonesianya agar mungkin bisa bisa bekerja sama dalam kegiatan berdiskusi ini. Mungkin kira-kira seperti itu apa Bu Roro yang Nggih. tadi ada saya tangkap dari apa yang disampaikan Bu Roro. Nggih. Nggih Bu Upi, jadi Heeh. insya Allah saya nanti akan berupaya Heeh. untuk memberikan pembelajaran terkait dengan kompetensi sosial Iya emosional, iya yaitu iya iya. keterampilan berelasi kepada anak-anak, sehingga anak-anak nanti bisa mengasah kemampuannya dalam berdiskusi. Jadi nanti Iya iya. diskusinya juga bisa hidup gitu ya Bu. Mhm. Berkomunikasi secara efektif, mengeluarkan idenya dan menjalin kerjasama. Oh Nah, iya. saya juga nanti akan bekerja sama dengan guru, terutama guru bahasa Indonesia, agar nantinya anak mempunyai kecakapan dalam berdiskusi yang Iya iya secara baik betul. itu seperti Heeh apa, heeh. seperti itu. Heeh. Dan saya juga merencanakan untuk segera minta bantuan ke guru bahasa Indonesia dan mungkin menerapkan pembelajarannya di minggu yang akan datang. Oh, oke oke oke. Nah, seperti ini Bu Roro, tadi nggih sudah disampaikan ke Bu Roro, kira-kira nih dari perbincangan hari ini nih kita pada kesempatan ini, kira-kira tujuan untuk mendapatkan solusi sudah ditemukan atau belum nih dari Bu Roro? Dalam kaitannya untuk, mengasah keterampilan anak atau keaktifan anak dalam kegiatan berdiskusi agar lebih hidup, lebih menyenangkan, dan mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Tadi Bu Roro mintanya kan kepengennya dapat, di angka 9 lah ya, kira-kira sudah mencapai tujuan atau belum ini? Oke. Alhamdulillah ini dengan berbincang-bincang Bu Eee, Upi, di coaching Bu Upi, saya akhirnya bisa menemukan solusi ya Bu.
terima kasih ini atas bantuannya Bu Upi. Moga-moga nanti saya bisa menerapkan dan nanti dapat berhasil seperti itu. Alhamdulillah, sama-sama Bu Roro, saya juga senang ya, mudah-mudahan, Bu Roro segera bisa menerapkan apa yang mau menjadi apa, tadi pemikiran Bu Roro, diimplementasikan dan mungkin, bisa berkabar-kabar ya Bu, saya bisa Oke, segera mendapatkan kabar baik dan mudah-mudahan saya juga bisa menularkan juga Bu, kepada oke, anak-anak saya di kelas, oke, itu oke, seperti itu nggih. Mudah-mudahan oke. berhasil dan sukses. Oke. Terima kasih Bu Upi. Ya, sama-sama Bu Roro. Ditunggu kabar baiknya minggu depan ya Bu Roro. Jadi Bu 1 minggu Upi, lagi insya ya? Allah saya Dengan kabari anak-anak dalam lagi. kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan Oke, diskusinya berhasil dan sukses, lancar. oke. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.